Tempatnya sudah lebih besar dan jauh dari pemukiman warga. Secepat mungkin mereka harus diberitahu, Mbak. And you are gonna help me stop it. Wait, us? Yeah, you. Why, you got someplace to be? Hai, my lovers! Kembali lagi di Montase bareng sama Gigi. Dan hari ini Gigi masih sendiri, nggak apa-apa karena ditemenin juga sama lovers. Sebelumnya Gigi mau nanya dulu nih, gimana liburannya? Semoga happy, semoga bisa kumpul sama keluarga ya. Oh iya, ngomong-ngomong nih, kan udah awal bulan lagi ya. Waktunya Gigi spoiler dan rekomendasiin beberapa judul baru yang bakal tayang di bulan April 2025 ini. Apa aja ya kira-kira? Jer, kau nih nggak pernah belajar dari kesalahan. Rumah bapakmu itu dulu pernah tergadai loh, gara-gara kau untuk ngelunasin utang kau. Iya loh, Le. Aku janji. Udahlah. Pertama, ada film yang terinspirasi dari bahasa kekinian yang sempat viral, yaitu Pinjem Dulu 100 dan Salam dari Binjai. Mo lovers masih ingat meme Salam dari Binjai dan Pinjam Dulu 100 yang pasti Gigi inget banget karena waktu itu kayak banyak banget viral di 2021. Uniknya, dua meme itu resmi diangkat ke layar kaca lewat film Pinjam 100 The Movie diproduksi oleh VBS Studio. Film ini dibintangi Paris Fernandes, si petinju pohon pisang sekaligus pencetus meme. Pinjam 100 The Movie menceritakan tentang dua sekawan yaitu Paris diperankan oleh Paris Fernandes dan juga Jerstang alias Jeremy Audrey Emmanuel Sihotang. Keduanya adalah orang yang memiliki masalah ekonomi yang sama. Terlebih lagi, Paris harus membiayai pengobatan sang ibu yang sakit keras. Oleh sebab itu, mereka harus meninggalkan Binjai untuk mengadu nasib di Jakarta. Make sense banget ceritanya. Petualangan keduanya dalam mencari pekerjaan di Jakarta pun dimulai. Sayangnya, ibu kota tidak seindah yang mereka kira. Tanpa mereka ketahui, banyak tantangan yang harus mereka hadapi, termasuk hubungan persahabatan keduanya. Lagi-lagi dan lagi, uang menjadi sumber masalah bagi Paris dan Jerstang. Dapatkah mereka bertahan hidup di Jakarta dan akankah Paris mendapatkan uang untuk pengobatan ibunya? Mon lovers bisa ikutin ceritanya di film Pinjam 100 The Movie yang akan menghibur penonton di bioskop mulai 10 April 2025. Uang, Pak. Masih komen kan hitung-hitungan nggak jelas kayak gini? Oh, lu mau titip dana sama gua? Bisa loh. Kalau bukan aku yang bantu kau di malam itu, siapa, Jer? Mamamu itu di kampung udah sakit jantungnya. Anak kayak kau nggak ada gunanya. Kali ini filmnya buat kalian yang demen banget sama genre horor. Pastinya banyak kan? Judulnya Mangku Pocong. Aduh, dari judulnya aja ngebayanginnya udah takut ya guys. Disutradarai oleh Chiska Doppert dan juga diproduksi oleh Rumpi Entertainment. Mangku Pocong merupakan kisah yang terinspirasi dari kisah nyata di salah satu kota di Jawa Tengah. Wah, emang horor di area Jawa ini selalu walaupun sama tapi ngebawain hal-hal yang berbeda gitu ya. Termasuk Mangku Pocong ini yang mengisahkan tentang dua kakak beradik, Henry dan Nurul yang memiliki kenangan buruk saat masa kecil. Mereka baru bisa kembali ke kampung halamannya setelah ayah mereka meninggal dunia. Kondisi ekonomi yang sulit membuat mereka berusaha mengembalikan bisnis rumah makan keluarga yang telah lama tutup. Sayangnya, upaya keduanya untuk membangkitkan bisnis rumah makan ditentang oleh keluarga besar. Henry dan Nurul mulai menyadari ada kejanggalan di dalam keluarganya. Terutama setelah mereka menerima serangkaian teror pocong yang mengancam nyawa. Maksudnya gini, teror manusia aja udah serem kan, apalagi teror pocong gitu kan. Apakah mereka dapat menemukan jalan keluar dari teror mencekam ini? Mon lovers bisa saksikan selengkapnya di film Mangku Pocong yang akan tayang 24 April 2025 di bioskop seluruh Indonesia. Aku sudah capek jadi sapi per adik-adikku. Aku tidak mau lagi jadi budak iblis. Saya dan Mbak Nurul harus bebas dari semua ini. Kalian tidak akan pernah bebas dari teror pocong.
Hanya tempat ini yang bisa saya dapatkan dalam waktu yang cepat. Alhamdulillah, tempatnya sudah lebih besar dan jauh dari pemukiman warga. Cenama gitu, mereka teh nggak suka kalau ada manusia di sana. Mereka siapa? Nya penunggu bangunan kosong eta. Ringka, geranya Ringka. Nah, satu lagi nih, industri film horor Indonesia kembali menghadirkan kisah mencekam yang siap membuat bulu kuduk merinding. Kali ini, IM Pictures bekerja sama dengan sutradara Chairunisa menghadirkan film horor terbaru berjudul Muslihat. Film ini menceritakan teror mistis di sebuah panti asuhan yang dialami Jihan dan adiknya Syafa setelah pindah ke sana. Di mana mereka berharap memulai hidup baru, namun malah menghadapi keanehan dan teror yang semakin mengintensif. Pokoknya jangan lewatkan film Muslihat di bioskop mulai 17 April 2025 dan bersiaplah untuk merasakan ketegangan serta kengerian yang dibawakan dalam film ini. Pak, ini musyrik. Bapak sendiri yang bilang. Kamu yang bilang ke saya kalau nggak mau adik kamu kenapa-napa. Allahu Akbar. Bagus kan? Aca? Hidup dan mati bukan kamu penentunya, tapi hanya Allah semata. Ya kau manusia hina. Selain keempat judul tadi, ada juga film-film dari mancanegara yang bakal segera tayang dan mewarnai layar lebar. In the overworld, wow, anything you can dream about, You can create. So they built all this? Nah, di bulan April 2025 ini, penggemar game Minecraft akan disuguhkan sebuah petualangan epik melalui film yang diadaptasi dari permainan populer tersebut. Dan Gigi yakin banget nih filmnya pasti bakal laku keras karena kenapa Minecraft itu disukain sama banyak orang, bahkan Gigi pun pernah main. Nah, film berjudul Minecraft The Movie ini siap membawa penonton ke dunia kubus yang penuh dengan kreativitas dan tantangan. A Minecraft Movie bergenre aksi petualangan yang berasal dari Amerika Serikat. Disutradarai oleh Jared Hess, Legendary Entertainment. Beberapa nama besar turut berperan dalam... Those things work, right? Absolutely. Film ini mengajak penonton untuk memasuki dunia Minecraft yang unik di mana kreativitas tidak hanya membantu dalam membangun sesuatu, tetapi juga berperan penting dalam bertahan hidup. Tahu gak sih, Gigi punya cerita waktu itu Gigi pernah nemenin salah satu anaknya temennya Gigi buat main Minecraft, terus mereka bisa kayak ngorek-ngorek sampai bawah gitu dan benar-benar ada banget di sini. Jadi Gigi ngebayangin ini filmnya pasti bakal seru banget. Nah, anyway nih, kisahnya berpusat pada 4 orang yang mengalami kesulitan dalam kehidupan nyata. Dan suatu hari mereka tiba-tiba tersedot ke dalam portal misterius yang membawa mereka ke Overworld, dunia Minecraft yang penuh dengan keajaiban dan tantangan. Agar dapat kembali ke dunia nyata, keempat tokoh ini harus mempelajari cara bertahan di dunia kubus serta menghadapi berbagai ancaman termasuk Pinglin dan juga zombie. Let's talk facts. The Avengers are not coming. Who will keep the American people safe? There's some big threat out there, and you are gonna help me stop it. Wait, us? Yeah, you. Why, you got someplace to be? I love that guy. So none of us can fly? So what, we all just punch and shoot? Berikutnya ada film Thunderbolts. Oh no, I'm so waiting for this. Udah ngeliat trailernya dan suka banget. Film superhero yang mengusung konsep unik ini disutradarai oleh Jake Schreier. Dan film Thunderbolts ini akan tercatat sebagai film ke-36 di MCU.
Film ini pun akan menjadi film terakhir dari fase 5 MCU. Oh my god, makin seru. Film Thunderbolts mengisahkan sekelompok karakter anti-hero yang dipaksa bekerja sama dalam sebuah operasi rahasia yang dikendalikan oleh pemerintah Amerika Serikat. Tidak seperti tim Avengers yang berisi pahlawan dengan moral kuat, Thunderbolts terdiri dari mantan penjahat dan individu bermasalah yang harus berkompromi demi menyelesaikan misi. Kalau kita throwback ke Avengers nih ya, maksudnya pahlawan dengan moral-moral yang kuat aja bisa membangkang di Civil War. Apalagi Thunderbolts ini yang isinya orang-orang yang gitu. Thunderbolts yang telah menyelesaikan syuting sejak Maret 2024 ini akan tayang di bioskop Amerika pada 2 Mei 2025. Sementara untuk penayangan di Indonesia dijadwalkan pada April 2025. Iya, asik selalu deh Indonesia duluan. Bring light from the darkness. This team can be the heroes on the Wheaties box. With a little giddy toy. Alexei, have you slept? I'll sleep when I'm dead. I'd like not to die today, so maybe somebody else should be driving. Stunt, action, di Eternals juga mungkin dengan stunt dan action dan juga kayak knife work. Soalnya kan dia pakai, apa sih kalau nggak salah dia pakai tongkat gitu. Bukan knife work, sorry. Spear work gitu kan. Jadi pasti banyak banget hal-hal yang dipelajarin sama ibunda Angelina Jolie untuk mendapatkan peran-perannya. Dan menurut aku hampir semua aktingnya nggak pernah fail sih. That's why I really love her. Kalau misal ditanya film yang kurang, dari yang aku inget sih nggak ada ya. Aku selalu menikmati film-film yang disuguhkan atau diperankan oleh Angelina Jolie. Nah itu juga tuh yang pengen aku bahas. Kemampuan Angelina Jolie sebagai aktris tidak diragukan lagi. Hampir semua film yang dibintangi Jolie berhasil menuai sukses dan menjadi box office. Namun film apa yang paling laris sepanjang karir Angelina Jolie? Yes, apalagi kalau bukan Maleficent. Film Maleficent telah memecahkan rekor baru. Film ini berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar 520 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 6,2 triliun rupiah. Itu pendapatan dari penjualan tiket di seluruh dunia ya. Namun pendapatan film ini akan terus bertambah. Beberapa negara baru akan menayangkan film ini pada Juli mendatang. Aku ingatnya tuh aku nonton yang pertama ya. Kalau nggak salah yang kedua tuh aku lupa aku nonton apa enggak. Tapi yang pertama pas aku nonton waktu itu tuh rasanya keren banget. Dan menurut aku sampai sekarang masih keren. Kenapa? Karena ini tuh salah satu film villain pertama yang pernah aku tonton dalam hidup aku selama 31 tahun ini ya. Ini salah satu film villain pertama karena kan sebelum ada Joker, sebelum ada cerita-cerita villain yang lainnya gitu. Aku ngerasa ini salah satu film yang menurut aku empowering banget karena dijelasin seberapa baiknya Maleficent pada saat itu. Yang akhirnya make sense banget dia dijahatin. Someone clipped her wings dan akhirnya jadi kayak dia jadi dendam gitu kan. Dan menurut aku dari berita-berita yang waktu itu aku baca, totalitasnya Angelina Jolie sih gokil banget sih. Maksudnya memang pada saat itu dia memang lagi super slim juga kan. Jadi cheekbone-nya juga naik banget. Dan walaupun dia sempat diomongin sama banyak orang dengan body shape-nya dia yang lagi seperti itu pada saat itu, tidak gentar Angelina Jolie. Dia tetap ya udah pede aja gitu. Dan waktu itu kalau nggak salah dia juga lagi struggling sama masalah-masalahnya ya, yang mungkin tidak akan aku mention di sini karena aku juga ngelihatnya kayak dari beberapa artikel. Cuman itu Maleficent itu dan Angelina Jolie pada saat itu termasuk salah satu aktor dan film yang menginspirasi aku. Jadi memorable banget di aku. Selain itu juga aku ngerasa pada saat aku nonton dulu dan sekarang, mungkin karena dulu nontonnya di bioskop, sekarang nontonnya di aplikasi, jadinya berasa banget gitu bedanya rasanya gitu kan. Aku masih suka pada saat aku nonton kedua kali, cuman ternyata memang at that time
tahun-tahun yang pas Maleficent pertama itu keluar, film itu lebih efektif buat aku daripada sekarang. Nah tapi sebelum Maleficent, film terlaris yang dibintangi oleh Angelina Jolie adalah Mr. and Mrs. Smith. Siapa sih yang nggak tahu? Aku inget banget aku nonton Mr. and Mrs. Smith itu pas SD. Nah, film yang dibintangi oleh Angelina Jolie dan Brad Pitt ini berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar 478 juta dolar Amerika Serikat atau 7,9 triliun rupiah. Banyak banget uangnya. Oke, Mon Lovers, nggak kerasa banget ya, ini udah setengah jam Gigi bahas film-film baru, bahkan sampai ngomongin Angelina Jolie, ngomongin Brad Pitt juga pasti kebawa-bawa ya kan. Sekarang waktunya Gigi pamit, tapi jangan lupa terus saksikan montase di All Play Entertainment IndiHome TV by Telkomsel. See you later!